Hai semua, di video kali ini mau buat donat lembut yang buatnya tanpa harus nguleni hingga kalis elastis, jadi nggak bikin tangan pegel ya. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan tekan loncengnya juga ya, agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Yang pertama, Mama mau aktifkan raginya dulu karena ini sudah pernah dibuka sebelumnya. Ini Mama simpan di kulkas ya, digulung pakai karet seperti ini. Jadi kalau pakai ragi baru, itu nggak usah dites aktif ya. Nah, kemudian ini gulungannya Mama buka. Untuk mereknya, ini Mama pakai merek Sav Instan, boleh pakai merek lain ya. Ini ragi kering, ragi instan. Masukkan 1 sendok teh ragi instan ke dalam gelas. Dan untuk mengaktifkan ragi, Mama harus tambahin gula pasir. Ini Mama pakai 1 sendok teh gula pasir. Kemudian masukkan 100 ml air hangat, jangan air panas ya, nanti raginya bisa mati. Jangan air dingin juga, nanti raginya nggak aktif ya. Lalu ini diaduk hingga tercampur rata. Kemudian ini ditutup, diamkan sekitar 5-10 menit hingga raginya mengembang ya. Kalau raginya nggak mengembang, ini berarti nggak bisa dipakai lagi ya, harus ganti ragi baru. Kemudian ini saya gulung lagi, lalu dikaretin lagi ujungnya supaya ini tertutup rapat. Kemudian dimasukkan lagi ke dalam wadah tertutup. Kemudian ini Mama simpan lagi di dalam kulkas ya. Setelah berjalan 5 menit, ini boleh dilihat raginya. Kalau dia udah mulai berbusa dan mulai meninggi gini, mengembang, ini berarti raginya masih aktif ya. Jadi nggak perlu nunggu sampai 10 menit mengembang banget. Karena ini udah pasti aktif ya, jadi ini bisa langsung digunakan. Selanjutnya, siapkan 1 buah wadah. Lalu masukkan 250 gram tepung terigu, ini Mama pakai mereknya Cakra Kembar ya. Kemudian masukkan ke dalam wadah. Nah, untuk ukuran sendok, ini dia nggak rata banget ya peres, atau juga nggak tinggi banget menggunung seperti ini, tapi cembung atau penuh seperti ini. Nah, ini 100 gramnya sekitar 9 sendok makan penuh seperti ini. Jadi untuk 250 gram itu sekitar 22-23 sendok makan penuh ya, atau 23 sendok makan munjung. Kemudian masukkan 2 sendok makan penuh susu bubuk, penuhnya seperti yang tadi ya, seperti yang tepung. Kemudian masukkan 3 sendok makan gula halus, ini dari 3 sendok makan gula pasir yang di blender. Lalu ini diaduk dulu hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan 2 kuning telur, ini Mama pakai telurnya ukuran sedang ya. Lalu masukkan ragi yang sudah dilarutkan sebelumnya. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata, boleh langsung digunakan tangannya. Ini Mama pakai sendok. Nah, tujuannya memakai gula halus di sini agar tidak ada butiran-butiran ya, karena kan gula pasir itu susah larut ya kalau ditepung. Jadi ini Mama pakai gula halus. Setelah tercampur rata, ini Mama lanjut uleni menggunakan tangan. Diuleninya nggak lama, nggak sampai pegel, hanya sampai setengah kalis ya. Jadi sekitar 1 menit aja. Nah, tipsnya agar donat lembut berhari-hari, ini boleh tambahkan 1 sendok teh emulsifier ya. Ini Mama pakai SP, boleh diganti Ovalet atau TBM. Jadi kalau nggak pakai kentang, biar lembut boleh ditambah SP ya. Kemudian masukkan 1 sendok makan margarin. Lalu ini diuleni hingga margarin dan SP-nya ini tercampur rata ke dalam adonan ya.
Jadi menguleninya nggak sampai pegel, cuman sampai tercampur rata aja ya. Nah, setelah tercampur rata, ini adonannya udah bisa dibulatkan seperti ini ya, walau sedikit lengket, tapi bisa dibulatkan ya, walaupun adonannya nggak licin, tapi ini lembut banget. Kemudian bulatkan adonan, lalu masukkan kembali ke dalam wadah. Ini didiamkan sekitar 40-60 menit, ini ditutup pakai kain atau serbet bersih. Sampai adonannya mengembang 2 kali lipat ya, jadi tergantung suhu ruangan. Kalau suhunya hangat, ini makin cepat mengembangnya ya. Setelah 60 menit, buka tutup kainnya. Adonannya udah mengembang 2 kali lipat ya. Kemudian tinju atau kempiskan adonan agar udara yang terperangkap di dalam bisa keluar. Lalu ini mau mama bagi menjadi beberapa bagian kecil. Ini mama alasi dengan silikon mat, boleh ditaburi dengan terigu tipis-tipis agar tidak lengket. Nah, walau tanpa diuleni hingga kalis, ini adonannya udah lembut banget ya. Kemudian bagi adonan menjadi beberapa bagian kecil. Untuk ukurannya sesuai selera ya. Ini mama pakai timbangan sekitar 40 gram per adonannya. Jadi ini dapatnya 12 donat nantinya ya. Kemudian bulatkan adonan. Untuk alasnya ini langsung mama bagi ya, dan dikasih tepung terigu tipis aja. Ini mama pakai kertas nasi, bagian kilatnya di sebelah atas ya. Kemudian ini mama bulat-bulatkan, boleh di rounding sampai adonannya ini mulus ya, seperti ini. Nah, lakukan hingga seluruhnya selesai dibulatkan ya. Setelah dibulatkan, ini adonannya diletakkan berurutan ya. Yang duluan dibulatkan ini nantinya yang pertama digoreng, supaya nanti donatnya ini nggak overproofing ya. Setelah dibulatkan semua, kemudian bolongi adonannya. Ini dari yang pertama dibulatkan ya. Cara pertama, boleh dibolongi dengan jari tangan yang dicelupkan ke dalam terigu supaya nggak lengket ya. Kemudian tusuk bagian tengah adonan menggunakan jari. Kemudian ini boleh dilebarkan adonannya seperti ini. Nah, tapi kalau cara seperti ini belum terlalu bisa karena bolongannya nggak pas di tengah, boleh dengan cara yang lain ya. Kalau menggunakan cetakan dan mau donatnya ini pipih, ini boleh digilas dulu menggunakan rolling pin, lalu dicetak seperti ini. Ini cetakan donatnya, harganya sekitar 6.000 ya per buahnya. Nah, jadinya tipis seperti ini ya. Nah, cara yang biasa mama lakukan, ini adonannya dipipihkan, lalu dibolongi dengan spuit ya, seperti ini. Nah, ini lebih mudah menurut saya. Setelah semua donatnya dibulatkan, kemudian diamkan adonan 30 menit atau di proofing. Tutup menggunakan kain bersih ya. Dibiarkan hingga mengembang dan kalau diangkat itu adonannya udah ringan ya. Setelah 30 menit, buka tutup kainnya. Ini adonannya udah mengembang semua ya. Ini yang dibulatkan menggunakan jari. Ini yang dibulatkan menggunakan cetakan,
Dan yang lainnya ini digunakan spuit ya. Selanjutnya, goreng adonannya ini dari yang pertama dibulatkan dulu ya. Siapkan wajan yang berisi minyak. Setelah minyaknya panas, masukkan adonan donat. Ini mama pakai apinya kecil banget ya, supaya donatnya ini nggak gampang gosong. Nah, dalam menggoreng donat, jangan dibolak-balik ya. Kalau mau lihat bagian bawahnya itu cukup diintip aja sedikit. Kalau udah warnanya kuning kecoklatan, boleh dibalik ya, supaya nggak banyak menyerap minyak ya. Jadi caranya diintip sedikit seperti ini. Kalau warnanya udah kuning kecoklatan, berarti donatnya udah mateng ya. Setelah donatnya matang, ini boleh langsung diangkat dan ditiriskan. Kemudian goreng lagi sisa adonan donatnya ya. Nah, ini tipsnya supaya donatnya nggak penyok. Langsung dipisah, jangan ditumpuk ya. Nah, ini gorengan yang ketiga. Ini hasilnya juga cantik banget ya, menul-menul dan semuanya ada white ringnya ya. Jadi walau tanpa kalis elastis bisa keluar white ring juga ya. Jadi donatnya diletakkan di kertas seperti ini ya, nggak bertumpuk-tumpuk jadi nggak penyok. Ini semua donatnya ada white ringnya walau tanpa diuleni hingga kalis elastis ya. Ada pinggangnya semuanya. Nah, sambil menunggu donatnya ini dingin, biarkan seperti ini ya hingga minyaknya turun. Setelah itu baru siap untuk dihias ya. Nah, untuk hiasannya ini mama pakai glaze yang udah beli jadi di toko bahan kue. Untuk harganya sekitar 15.000 sampai 20.000 per seperempatnya per 250 gram ya. Ini boleh diaduk dulu sebelum digunakan. Untuk cara memberi topping donatnya ini sesuai selera ya. Ini mama celupkan dulu ke yang rasa coklat ya. Nah, kemudian setelah dicelupkan ini boleh digoyang-goyang sedikit agar coklatnya ini merata. Kemudian hias sesuai selera. Ini mama pakai glaze yang coklat putih. Lalu dimasukkan ke dalam plastik segitiga ya. Untuk bentuknya sesuai selera. Nah, ini donatnya udah selesai dihias dan ini siap untuk disajikan ya.
Sekarang mama mau cobain. Ini mama ambil satu donatnya. Untuk hiasannya ini membuat donatnya makin cantik ya. Bagian dalamnya itu, nah ini dia. Kelihatannya dari sobekannya ini udah kelihatan lembut banget, teksturnya cantik banget. Nah, halus banget ya teksturnya. Bismillahirrohmanirrohim. Ini enak banget, donatnya lembut banget ya. Kelihatan ini lembut banget, teksturnya halus sekali. Ini donat terenak yang pernah mama buat, mantep. Dan rasanya persis kayak yang dijual di mall-mall itu. Jadi ini enak banget, wajib dicobain karena buatnya nggak pegel, nggak lama, nggak capek. Dan ini hasilnya luar biasa ya, mantep. Dan ini bertahan bisa 2-3 hari tetap lembut ya. Simpan di dalam wadah yang tertutup rapat dan kualitas kelembutannya ini tetap terjaga. Ini mantep banget, mantul, recommended. Nah, gampang kan cara buatnya? Silahkan dicoba di rumah ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan tekan loncengnya juga ya, agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.